Ya, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu setelah menikahi mempelai wanita yang ternyata seorang pria. Terbongkarnya identitas pelaku terjadi saat malam pertama. Pernikahan akad seorang pria 26 tahun dengan wanita muda ESH alias Adinda Kenza 26 tahun di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat, belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Pernikahan yang berlangsung di hari ketiga Lebaran kemarin harus kandas lantaran didapati wanita yang dinikahi korban AK ternyata seorang pria. Terbongkarnya identitas sebenarnya pelaku terjadi saat malam pertama. Saat itu pelaku ESH tidak ingin melepas hijabnya dengan alasan sedang sakit. Curiga dengan tingkah lakunya, keluarga pun kemudian melakukan penelusuran. Dan terbukti saat keluarga mendatangi rumah orang tua pelaku di Kecamatan Cidaun, mereka membenarkan bahwa ESH adalah laki-laki. Dia anak ketemu sama dia lewat Instagram, lalu berhubungan 2 bulan. Dia pernah ke rumah 1 kali, makanya saya tanya, "Teh, tahu gak orang tua kesini?" Dia bilang, "Saya sudah gak punya orang tua, sudah mati," bilangnya. Saya agak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis. Pakai gamis, disadar dia. Sementara Kepala Desa Wangunjaya, Jayalani, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Motifnya sendiri dia itu apa ya, kalau dikatakan jadi-jadian gitu. Ya, jadi-jadian. Motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Penipuan tersebut telah dilaporkan ke polisi. Pelaku ESH sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun mengingat kondisi keluarga pelaku yang sudah jompo, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khaironsyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana pernikahan sejenis tersebut bisa sampai terjadi. Kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Jailani, Kepala Desa Wangunjaya. Selamat pagi, Pak Jailani. Selamat pagi. Ya, Pak, tadi informasinya kalau tidak dilanjutkan kasusnya ini terhadap keluarganya atau terhadap pelaku juga akhirnya tidak dilanjutkan perkaranya secara hukum. Saya akan meluruskan masalah ini bahwa memang benar sudah terjadi di desa kami. Setelah itu ternyata yang sudah disampaikan bahwa motifnya untuk penipuan, Ya. Motifnya untuk penipuan terhadap korban. Ya, Pak, ini kan sebelum dilakukannya pernikahan, walaupun memang pernikahannya secara siri begitu ya Pak ya, tapi apakah tidak perlu dilaporkan kepada perangkat desa, kemudian misalnya kartu keluarga dari mempelai wanita ini tidak ada data yang dikoreksi begitu Pak, dikonfirmasi? Itu untuk kawinnya, kawin siri, tapi tidak ada data yang otentik pada waktu itu setelah 3 hari Idul Fitri. Oke, artinya sudah memberikan data, tapi datanya itu palsu. Ya, datanya itu palsu, yang alamatnya dari Cikalong. Oke, artinya di pihak keluarga tidak ada kecurigaan apapun sebelum pernikahan terjadi? Karena tadinya mau berangkat dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, ternyata nikahnya di tempat kami gitu. Oke, jadi tidak ada satupun pihak keluarga mempelai wanita yang ditemui, baik keluarga, kerabat? Tidak ada. Jadi, karena nunggal katanya, jadi tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya saudara katanya. Gitu. Akhirnya ketika ijab kabul, siapa yang menikahkan waktu itu Pak? Itu dari pihak keluarga saja. Dari pihak keluarga laki-laki saja begitu ya Pak ya? Ya di situ.
Pihak perempuan sama sekali tidak ada satupun ya Pak ya? Tidak ada satupun dari pihak keluarga perempuannya. Perempuan jadi-jadian maksud saya ya Pak ya. Kemudian Ya, Pak, perempuan jadi-jadian. ya perempuan jadi-jadian ini. Pakai cadar itu. Betul, pakai cadar gitu ya, tidak melihat kejanggalan, sepertinya syar'i begitu ya Pak ya. Motifnya Ya, ini kan syar'i, untuk syar'i. menipu ya Pak ya. Hasilnya yang Ya, sudah tujuannya ditipu apa aja nih Pak yang diminta kepada mempelai laki-laki? Kalau ditipu sudah jelas itu karena sudah menyiapkan mungkin apa yang disiapkan oleh laki-laki, hajatan gitu, apalagi nama baik itu. Ya. Jadi harta benda apa saja yang sudah diminta, dan ketika kasus ini terungkap, apakah pihak mempelai laki-laki akhirnya meminta kembali apa yang sudah pernah diberikan? Itu yang sudah diberikan yaitu transferan uang, mungkin laptop itu dia sudah meminta dia ke itu HP sama HP. Ini baru pertama kalinya berdasarkan pengakuan wanita jadi-jadian ini ya Pak ya? Ini kali pertama atau seperti apa sampai kok kepikiran gitu ya untuk pura-pura jadi perempuan? Itu tidak tahu, mungkin di dalam otaknya itu mungkin udah ngeres mungkin itu, jadi maunya memeras. Mungkin ini ada yang di belakang, mungkin ini ada komplotan kalau saya lihat itu. Kalau sejak pertama kali kenal begitu ya Pak ya, hingga akhirnya menikah, pernah tidak sih wanita jadi-jadian ini ke rumahnya mempelai laki-laki, bertemu atau bersosialisasi dengan sekitar? Pernah satu kali itu pakai cadar, pakai gamis, pakai kerudung gitu. Bapak tadi bisa menduga ada komplotan, itu bagaimana Pak? Karena ini yang menghias mereka itu bukan dari pihak laki-laki gitu, atau dari tetangga, bukan gitu. Yang menyiapkannya itu mungkin dari pihak mereka gitu. Terakhir Pak, harapan dari pihak korban seperti apa dan kondisi korban psikisnya begitu ya Pak? Apa masih shock atau seperti apa? Kalau sekarang mungkin shock itunya si laki-lakinya itu shock sekarang, mungkin disuruh ini aja kata saya itu supaya interaksi yang lain, diberi semangat gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jailani atas konfirmasinya pagi ini. Sehat-sehat dan sukses selalu Pak. Ya, amin. Terima kasih.